ini memang seorang sarjana dan juga dari latar belakang pekerjaan yang sangat hebat sebelumnya. Beliau salah satu petinggi ya di bank pemerintah ya. Saya tidak usah sebutkan nama banknya, tapi bank pemerintah yang sangat besar ya, bahkan asetnya terbesar sekarang ini. Dan beliau resign dari sana ya, dan beliau berpindah bisnis di bidang asuransi, dan beliau pun mencapai posisi terbaik juga di sana. Jadi memang beliau seorang leader dimanapun ya di bidang pekerjaan yang beliau tekuni. Nah, malam ini kita akan belajar sama beliau ya, beliau ingin berbagi ya bagaimana beliau membangun bisnis Vingo-nya, dan beliau akan menyampaikan hal-hal yang nanti Bapak Ibu juga bisa tanyakan kepada beliau. Nah, untuk tidak berlama-lama ya, mari kita dengarkan sukses sharing Bapak Ate Maringan Silalahi. Silakan Pak Maringan. Terima kasih Pak Joyo, Pak Taufik, teman-teman sahabat yang luar biasa. Pak Joyo, Pak Taufik ini adalah mentor-mentor yang saya sangat kagumi. Mengapa? Sama seperti Pak Joyo katakan bahwa sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang bukan biasa-biasa. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa yang sebelum masuk ke Vingo. Tapi begitu masuk ke Vingo, maka beliau-beliau ini mencurahkan sepenuh hati, segenap pikirannya di Vingo. Dan bahkan meninggalkan yang mereka telah bangun lama dulu. Ini yang saya katakan, ada apa dengan cinta? Ya, ada apa dengan Vingo? Nah, sahabat yang luar biasa, sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Maringan Silalahi, saya dari Kota Medan, dan usia 48 tahun, masih muda. Ya. Nah, saya itu berlatar belakang daripada perbankan, ya, yang nggak tinggi-tinggi amat lah Pak Joyo ya, nggak tinggi-tinggi amat. Nah, saya bekerja mulai dari tahun 94 dan sampai tahun 2007 sekitar 14 tahun ya di perbankan. Tetapi tahun 2007 saya memutuskan untuk mengambil pensiun dini di sana karena saya pikir sebagai seorang karyawan itu tidak bisa mencapai impian yang sangat-sangat tinggi kecuali kita melakukan suatu fraud. Nah, itu yang saya pikir karena saya punya impian yang sangat tinggi. Nah, kemudian saya ambil pensiun dini, tetapi ya sebelum ambil pensiun dini saya nggak bodoh-bodoh amat juga ya, keluar dari sesuatu yang sudah nyaman, terus tidak ada kendaraan yang saya mau tunggangin. Tapi saya sudah lirik-lirik ke kiri dan ke kanan, ya memang ada bisnis-bisnis yang saya sudah jalanin, tetapi kebanyakan bisnis itu adalah yang bersifat networking atau jaringan. Saya ada di beberapa MLM sempat jalan dan kemudian masuk ke bisnis asuransi. Nah, dan akhirnya saya memutuskan untuk ambil bisnis asuransi hingga sekarang. Nah, tahun 2019 ya di akhir Desember, saya tiba-tiba dimasukkan ke dalam sebuah grup Telegram. Saya nggak tahu siapa yang masukin ini ya. Nah, tetapi karena itu grup Telegram, saya nggak begitu ambil pusing. Nah, saya baca saja ini apa isinya. Saya lihat Vingo. Nah, pada saat itu saya nggak tahu Vingo itu apa gitu ya. Nah, saya baca-baca ini mengenai belanja online. Nah, saya sama sekali seumur umur belum pernah belanja online. Tapi saya tahu ada tempat-tempat kita bisa belanja online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Tapi saya sama sekali nggak pernah. Pernah install Bukalapak, tapi nggak pernah gunainnya. Nah, karena saya nggak terbiasa atau nggak familiar dengan seperti itu, maka saya nggak saya itu ya acukan ya. Hingga pada Januari 2020 ada seorang teman kerja saya dulu di bank itu yang mengirimkan WA kepada saya, Pak Maringan, tolong baca dulu ini sepertinya bisnis bagus. Nah, saya baca kok Vingo gitu ya. Loh, saya jadi penasaran, ada 2 orang yang memberikan informasi tentang Vingo kepada saya. Nah, ini ada apa ini Vingo ini? Saking penasarannya, saya balik lagi ke Telegram tersebut. Saya lihat-lihat semua. Nah, nggak cukup informasi di situ, saya buka di Google, saya cari di YouTube. Nah, sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kalau nggak salah. Nah, dan akhirnya pada tanggal 17 Februari, saya putuskan untuk upgrade menjadi PS. Nah, pada tanggal 17 Februari, saya putuskan untuk menjadi PS. Nah, kenapa saya putuskan untuk jadi PS? Saking penasarannya. Saya penasaran banget.
kok bisa ada bisnis seperti ini? Menurut saya ini bisnis yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena yang saya dapatkan referensi dari apa yang sudah saya tonton dan saya baca, bahwa bisnis ini sangat gampang dijalankan hanya dengan copy paste. Padahal saya nggak pernah tahu apa itu bisnis yang namanya bisnis belanja online, e-commerce, nggak pernah sama sekali. Nah, akhirnya karena penasarannya, saya upgrade jadi PS, dan hari ini saya mungkin sudah 5 bulan, 17 hari ya. Nah, 5 bulan 17 hari sudah menjadi AD. Nah, teman-teman, bisnis Vingo ini seperti seorang wanita yang sangat cantik dan rupawan. Ya, rambutnya terurai bagai mayang terurai, ya, alisnya bagai semut beriring, hidungnya mancung, ya, dagunya bagai apa ya, gantungan sarang lebah, ya, cantik sekali. Nah, ketika kita melihat seorang gadis cantik, ya, kemudian kita mencoba untuk mengenal dia, dan kita sudah mengenal dia karena saking penasarannya, kita pengen tahu itu apa itu bisnis, apa itu si wanita cantik tadi, orang tuanya, bagaimana keluarganya, alamatnya, nomor handphonenya. Nah, ketika kita temukan bisnis Vingo, persis sama ketika kita menemukan seorang gadis cantik. Kita sudah tahu itu apa itu Vingo, ya. Bagaimana Vingo itu bisa membuat banyak orang di Malaysia sana pada saat saya di Februari, ya. Begitu banyak orang yang sudah sukses bersama Vingo. Nah, sekarang kita penasaran nih. Saya dikenalkan oleh seorang di Telegram, kemudian saya dikenalkan lagi oleh seorang melalui chat, teman saya waktu kerja. Nah, saya penasaran, saya masuk, saya pengen kenal lebih dalam, saya upgrade jadi PS. Teman-teman, sudah dikenalkan oleh orang-orang yang mengajak Anda. Makanya kita ada di sini semua, ya. 200 orang tadi, ya. Nah, kita sudah mengenal dari orang lain. Sekarang malam ini ada Pak Joy, ada Pak Taufik, ada saya, ada Pak Mulyanto yang sudah mengenalkannya kembali kepada teman-teman sekalian apa itu bisnis Vingo, siapa itu gadis cantik tersebut. Maka jangan sampai cukup penasaran saja, tapi masuk ke dalam, lebih dalam lagi, upgrade jadi PS. Jadi malam ini teman-teman, ya, hubungin mentornya, ya. Kita sudah dapatkan ini nih, si gadis cantik yang dahsyat, yang luar biasa. Ayo, kenal lebih dalam dia, upgrade jadi PS. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa saya masuk di bisnis Vingo ini, ya? Nah, saya mengambil kata pionir. Nah, pionir itu kan orang yang memulai lebih awal, ya, orang yang memulai lebih awal. Nah, bergerak lebih cepat dari orang lain. Saya masuk di bisnis asuransi itu tahun 2007, tetapi perusahaan itu ada tahun 1995. Ya? Nah, orang-orang yang pertama sekali memasarkan produk-produk asuransi tersebut, ya, di Indonesia, khususnya Kota Medan, tahukah sahabat dahsyat sekarang bagaimana mereka? Mereka inilah sekarang yang sudah yang namanya time freedom dan money freedom, ya, passive income yang benar-benar yang bisa mereka nikmati. Kapan mereka pergi kemana saja mereka bisa, mau apa saja mereka punya uang. Siapa? Karena mereka memulai dari awal. Nah, ketika saya menemukan Vingo ini, saya langsung, jantung saya itu berdegup sangat-sangat kencang. Saya seperti, kenapa ya dulu waktu asuransi itu ada, di tahun 95, saya nggak duluan di sana. Kenapa baru 2007, berapa tahun kemudian itu? Nah, ini ada Vingo yang notabene-nya belum launching, dan kita semua adalah orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam ini, memulai lebih awal sebagai pionir. Apa yang terjadi dengan kita nanti? Nah, itu yang saya bayangkan. Nah, teman-teman, kita lah yang nanti akan menjadi orang-orang yang punya kebebasan waktu dan kebebasan keuangan. Apa impian kita bisa kita capai? Karena apa? Karena kita pionir. Sama seperti orang yang memulai bisnis asuransi dulu di tahun 95 di tempat saya. Mereka yang pionir-pionir itu sekarang, waduh, luar biasa. Waduh, nggak bisa bilang, ya, miliaran sebulan, dan itulah kita nanti. Jadi, yang kedua adalah kita memulai lebih awal, ya. Kita memulai lebih awal. Ayo cepat hubungin mentornya, hubungin siapa yang ngajak. Kenapa? Potensinya kita lah nanti akan menjadi punya kebebasan waktu, kebebasan keuangan. Nah, kemudian apa dasar saya yang ketiga? Saya masuk ke bisnis Vingo ini, ya. Saya pikir begini, jadilah berpikir dan bermental pebisnis sejati. Pebisnis sejati memiliki satu moto, bahwa tidak ada bisnis yang pasti. Ya,
saya setelah resign dari bank, ya, saya dapat juga namanya uang pensiun ya, pesangon gitu ya. Nah, saya juga mencoba bisnis konvensional. Nah, saya coba-coba yang kecil-kecil deh, ya, namanya pangkalan gas lah. Nah, modalnya sekitar hampir 70 jutaan juga sih pada waktu itu ya. Nah, saya tidak pegang, tapi saya kerjasama sama teman saya. Nah, di minggu-minggu pertama, ya saya ikutin perkembangannya. Saya yakin kepada dia karena saya tahu dia punya attitude dan punya karakter yang bagus. Nah, kemudian saya biarkan. Apa yang terjadi? Nggak sampai 6 bulan, semua amblas ludes. Ya, saya dikibulin, semua barang-barang dia jual semua itu, tabung-tabung gas itu. Nah, kemudian saya mau lagi apa? Karena dia tidak punya apa-apa. Ya sudah, saya ikhlaskan saja. Saya berpikir untuk lapor polisi, tapi apa gunanya? Kasihan juga sih dia. Itu nggak punya apa-apa untuk mengganti itu. Nah, teman-teman, ini bisnis 800.000 pada waktu saya masuk. Ya, 800.000. Saya mungkin nggak perlu analisa sampai jelimet gimana ini dengan 800.000 ini nih. Apakah harus saya bikin satu studi kelayakan untuk membahas 800.000? Bagaimana cash flow-nya nanti? Saya pikir jadilah bermental berbisnis sejati. Ya. Kecuali bisnisnya membutuhkan ratusan juta, puluhan juta, atau bahkan miliaran, ya pantas kita lakukan untuk suatu studi kelayakan bisnisnya. Tapi ini hanya 800. Bisnis apa sekarang 800.000, tapi punya potensi keuntungan atau menghasilkan keuntungan itu sampai 2.000-3.000%, seperti Pak Joyo sudah hitungkan. 800.000. Nah, sekarang malah ada 450.000. Nah, inilah yang saya katakan bahwa jadilah pebisnis jati. Jangan pikir panjang. 450.000 sampai 800.000 itu nggak bisa jadikan bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan sampai 2.000 atau sampai 3.000%. Mau dibuat di bunga bank hanya 1,5% sebulan. Nah, deposito nggak cukup, deposito minimal 1 juta gitu. 450.000 mau diapain? Nah, saya pikir bahwa ini kesempatan kepada kita semua teman-teman shopper ya. Jangan pikir panjang. Malam ini hubungin mentor-mentornya, ayo bantu saya upgrade ya. Jadilah pebisnis sejati. Nah, kemudian apalagi yang membuat saya itu masuk ke bisnis ini? Ya, jadi teman-teman, saya berpikir bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya, di Malaysia, ketika saya sudah membaca semua literatur dan menonton video-video yang sudah ada, nah saya melihat bahwa di sana orang itu muncul sebagai orang-orang yang hebat dan dahsyat sekali, itu banyak sekali. Nah, itu yang saya lihat. Nah, mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Padahal cara ini sangat gampang. Dikatakan apa? Copy dan paste. Dan memang copy dan paste itu yang terjadi. Nah, semua sudah disiapkan. Nah, pada waktu saya, demikian juga. Paling saya create sedikit ya, saya create, ya saya buat. Nah, itu yang saya tambahkan. Jadi, kalau orang lain bisa, mengapa kita nggak bisa? Oke? Nah, teman-teman, sahabat shopper yang dahsyat, pasti bisa. Harus bisa, karena ini bisnis paling gampang sedunia. Hanya copy paste. Dan kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat dahsyat, adalah bahwa tentunya kita berstrategi juga dalam bisnis ini. Ketika nanti teman-teman sudah menjadi private shopper, maka saya selalu buat tagline di dalam grup yang saya bangun ya. Yaitu apa? Temukan segera 10 private shoppermu. Temukan 10 orang yang sama seperti kita, yang berkeinginan seperti kita untuk membangun impiannya dan mencapai impiannya. Nah, saya rasa menemukan 10 orang yang seperti kita ini di list handphone kita saja, saya rasa ya. Nah, di luar daripada kita bicara mengenai promosi di medsos ya, ini saya rasa masa 10 orang dari sini nggak dapat? Ngeregat saya, benar. Masa 10 orang dari sini nggak dapat? Harus dapat, harusnya. Gitu. Nah, jadi saya selalu bikin tagline dalam grup bahwa temukan segera 10 orang PSmu. Bagaimana saya meyakini ini? Nah, teman-teman sekalian, saya naik jadi AT. Ya, 5 bulan, 15 hari. Itu bukan waktu yang cepat ya, tidak. Karena ada hanya 2 bulan sudah jadi AT. Ada, ya. Nah, saya termasuk yang standar saja, yang biasa-biasa saja nih jadi AT. Benar. Nah, tahukah teman-teman, ketika saya jadi AT,
berapa orang PS saya yang langsung dari link saya. Artinya PS yang direct ya, yang langsung ya, yang saya tawarin nih, gini nih ceritanya gitu. Apakah mereka mencari saya atau saya yang nawarin? Nah, tapi langsung dari saya. Itu hanya 21 orang. Sampai saya jadi AT. Coba. Nggak bisa kebayang. Begitu dahsyat dan hebatnya bisnis ini. Yang bisa bergerak tanpa terkendali. Merambah sampai kemana-mana. Nggak bisa kita prediksi. Tetapi, itu baru bisa terjadi kalau kita jadi PS. Kalau hanya sebagai shopper doang, maka ini tidak akan terjadi. Ya. Nah, tahu nggak sekarang? Sudah ada berapa orang yang menggunakan atau bergabung dengan Vingo? Itu udah 1 jutaan. Pada waktu saya di Februari itu baru 100 ribuan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ini bisnis hebat, dahsyat, luar biasa dan gampang. Kalau tidak gampang, bagaimana mungkin? Di Malaysia sekarang sudah ada 5.000 AT seperti kata Pak Taufik. Ada 5 ribuan, 7 ribuan pengguna. Ada pembelanja setiap hari 2 juta. Bagaimana mungkin kalau ini tidak gampang? Karena ini memang bisnisnya manusia. Ya. Belanja adalah kebutuhan. Kalau ada yang murah, ada yang bagus, ada yang ori, ada yang terjamin garansinya. Bukankah itu yang dicari oleh setiap orang? Nah, itu hanya ada di Vingo. Okay. Baik, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Ya, nah dan untuk PS, saya mau kasih tips nih untuk PS nih. Saya kadang ditanya, kok bisa ya bisa jadi AT dengan hanya 21 PS gitu loh di tim sendiri, dari saya sendiri. Saya selalu berprinsip bahwa the more you give, the more you get. Semakin banyak engkau memberi, akan semakin banyak engkau akan terima. Nah, saya juga suka dengan itu dari Pak Tajudin. Ya, terima kasih Pak Tajudin. Nah, artinya begini, ketika kita sudah menjadi PS nanti, buat teman-teman yang akan menjadi PS ya, maka berilah lebih. Bukan beri uangnya, tidak. Aktif di grup. Copy paste apa, ada motivasi, ada ilmu, ada apa, copy paste ke grup. Yakinlah, satu keajaiban akan terjadi nanti. Dan itulah saya sudah buktikan. Ya, jadi pekerjaan saya hanya copy paste doang. Nah, ada info-info dari grup, masuk ke grup sini. Dari sana masuk ke sini. Makanya saya ada di 12 grup ya. Nah, teman-teman juga harus begitu. Ini tips untuk PS. Demikian juga untuk para shopper yang akan jadi PS. Yakinlah, ini perkembangan bisnisnya ini sangat gampang sedunia. Nah, baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ayo upgrade jadi PS. Ayo bersama kami semua sudah disiapkan. Bukan seperti sesulit saya dulu, saya katakan ya. Sekarang sudah jauh lebih gampang. Semua sudah lebih gampang, sudah disiapkan, tinggal copy paste, jangan takut. Jangan takut, udah? Jangan takut, pasti jadi AT dalam paling seperti saya, ya paling 6 bulan sudah jadi AT. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Joyo.